Selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Senang bisa ketemu dengan keluarga GBI Gilgal, mari kita berdoa. Urapi hambamu dan urapi setiap kami, biar setiap jemaat Gilgal bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Kami tidak hanya suka menikmati firman, tapi kami suka melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Saya akan menyambung apa yang kita belajar minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang The Great Commandment and the Great Commission. Itu adalah perintah kasih dan amanat agung. Itu adalah jantung kekristenan kita. Itu hatinya Tuhan. Gereja tanpa ini hanya sekumpulan orang yang hanya merindukan mujizat saja. Tapi kita enggak hanya mau apa yang Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu tanya apa yang Tuhan mau kita buat dalam kehidupan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu judul minggu lalu. Minggu ini judulnya, kalau Tuhan yang minta, apa jawaban kita? Nggak usah jawab sekarang, nanti aja selesai khotbah. Saya akan masuk ke The Great Commission. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Mari baca sama-sama, 2, 3. "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita seringkali rindu penyertaan Tuhan di hidup kita, di keluarga, di pekerjaan, dalam segala aspek hidup kita. Tapi kita cuma fokus ke buntutnya saja. Nah, Alkitab itu harus full gospel, semuanya harus dibahas keseluruhan. Misalnya contoh, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita suka buntutnya aja, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ke bawah-bawah juga, kalau baca buku suka apa, langsung lompat buntutnya. Ada yang YouTube itu nonton YouTube khotbah, kan YouTube kita dibikin analisis ya. Ada yang hobinya cuma dimajuin gitu, terus langsung ke bagian akhir, doa berkat. Yang penting udah kebaktian. Kalau Gilgal mah enggak, dari appetizer sampai dessert lengkap semuanya. Itu contoh yang online, ini mah onsite. Nah, awalnya ya, Yesus bilang, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Itu dari kata exousia, punya 3 arti. Jadi gini, perintah ini diberikan oleh Tuhan yang menguasai bukan hanya bumi, surga dan langit. Penguasa semuanya ngasih perintah. Ini bukan gini ya, kayak guys kalau nggak sibuk, tolong ya lakukan amanat agung, tolong pergi, please. Enggak. Ini sebuah kuasa, kamu harus pergi. Arti yang kedua, waktu kamu pergi, kamu membawa kuasa aku. Kamu itu seperti duta besarnya Tuhan. Jadi pasti berhasil. Dan yang lain jangan dipikirin, ini arti kuasa yang ketiga, aku pasti menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan main-main sama The Great Commission ini, ada 3 kuasa yang bekerja. Berarti ini bicara murid ya, semua bangsa harus jadi murid. Apa sih definisi murid? Seseorang yang mau belajar, mengikuti gurunya, serta menghidupi ajarannya. Jadi kalau bicara pemuritan itu mengikuti gurunya, ada 3 ya. Head, yang kedua adalah heart, dan yang ketiga adalah hands. Seringkali kita berpikir amanat agung loh, saya kan udah selesai semua, 101, 102, 103 lagi nunggu kapan 107, itu cuma head.
Itu namanya ngikutin kelas. Pemuritan ngikutin gurunya. Heartnya, waktu kita ngikutin gurunya, naik gunung, turun lembah, lagi tenang, ada hujan, badai, banjir, kita lihat guru kita, nah itu karakter kebentuk. Lalu di situ juga tangan ikut bergerak. Ini pemuritan yang sesungguhnya. Itu murid. Berapa banyak di sini adalah murid Kristus? Makanya judul saya, kalau Tuhan yang minta, apa jawaban kita? Nah, apa pemuridan? Definisi pemuridan apa? Kalau murid kan seseorang, orangnya. Pemuridan adalah proses untuk menolong seseorang. Enggak instan, enggak karena ngikut 3 kali modul, grow, SPK, SOM, apalah namanya, discipleship 101, dia langsung jadi murid, enggak. Proses untuk menolong seseorang, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam pikiran, perasaan, kehendak, dan tindakan mereka. Kira-kira kita udah seperti Kristus belum? Belum, on the way. Makanya pemuridan adalah proses seumur hidup. Perlu ada yang nolong kita. Kita perlu dimuridkan dulu sebelum bisa memuridkan orang lain. Sama dalam kehidupan waktu saya melihat bagaimana papa saya sebagai suami mengasihi mama saya itu ngikutin mereka sampai sekarang masih hidup. Selama 29 tahun sebelum saya menikah, jadi head, heart, hands-nya begitu menikah, bagi saya lebih mudah untuk mengasihi istri karena saya punya model, saya ditolong. Saya dibesarkan sampai sekarang ini besar sekali, selalu berjuang pengen kecil. Itu menolong saya untuk bisa mudah membesarkan Carissa. Jadi proses pemuridan, apakah saya sudah berhasil sebagai ayah? Belum. Selama Carissa masih hidup, proses itu masih berlangsung. Kalau di bule kan kadang 18 tahun udah keluar rumah, udah sendiri-sendiri ya. Coba kita lihat foto ini sebentar. Ada 2 diagram yang saya mau coba tunjukkan kepada Bapak Ibu. Silakan diagram yang pertama. Nah, ini saya ambil skop kecil ya dari Wem and Matty Mogi, memuridkan saya Juan Lucia Mogi. Lalu ini salah satu murid Pastor Owen dan Evelyn Sanjoto. Dia memuridkan Alvino, Michael, Samuel dan Stephanie. Ini sekarang udah menikah Michaelnya. Lalu di bawahnya ada Timothy di gereja, anaknya Pastor Owen dimuridkan oleh Michael. Lalu dia memuridkan Teddy. Alvino memuridkan Jonathan, Jonathan memuridkan Denzel, Denzel memuridkan namanya sama aku, Juan. Lalu Samuel dan Stephanie memuridkan Jessica, Jessica memuridkan Alicia, Alicia memuridkan anak saya, Carissa. BTW anak saya tuh. Terus Samuel dan Stephanie memuridkan Jeremy, Jeremy memuridkan Ben, Ben memuridkan Maxwell. Maxwell ini anaknya PDP Awen. Dia bukan pendeta full time, tapi dia seorang pebisnis, tapi dia memiliki jabatan itu supaya bisa melakukan banyak fungsi pastoral menolong kami. Ini secara sederhana saya pecah sedikit. Tapi kalau mau lihat gambaran besar GBI Gilgal, kenapa Tuhan menyertai kita tahun ini, kita 30 tahun nanti 50 November. 5 November, sorry, bukan 50 November. Jadi kenapa Tuhan menyertai GBI Gilgal selama 30 tahun? Bertumbuh, bergerak, berbuah, karena kita cuma mau taat aja apa yang Tuhan lakukan. Coba foto berikutnya, ini gambaran besarnya. Jadi Om Wem sudah menyerahkan tongkat estafet ke saya, jadi menjadi founding pastor, saya senior pastor. Lalu ada family cell pastor Haryanto Kandani, ini struktur di sel pemuritan. Ada family cell head, ada 5, Pastor Owen, Pastor Hendy, Pak Suharjo, Pak Jimmy, Pak Erwadi. Lalu ada cell supervisor di bawah dia, ada 6, 4, 3, 6, 1. Di bawahnya membawa 66, family cell leader 59, 63, 71, 14. Jadi itu proses terus yang berlanjut. Nah dari 10.000 kehadiran minggu lalu on site, data pagi ini yang saya terima yang baru ikut di family cell itu baru 5.275. Jadi
kita masih mau menolong 4.700-an keluarga kita untuk dimuridkan. Makanya judulnya, kalau Tuhan yang minta, apa jawaban kita? Iya tuh Gilgal programnya pemuridan-pemuridan. Beneran bukan program saya. Itu langsung dari yang punya langit bumi beserta segala isinya. Lanjut. Nah, pemuridan di GBI Gilgal dilakukan dalam family cell. Apa sih family cell? Atau orang suka bilangnya FC, farm cell. Sebuah keluarga rohani dalam jumlah kecil, di mana seseorang digembalakan, dimuridkan, disatukan, dan ditolong untuk melakukan amanat agung. Kalau kita nggak lakukan ini, jemaatnya tambah besar, tapi waktu ketemu Tuhan, Bapak Ibu nggak bisa bertanggung jawab. Kamu udah lakukan the Great Commission belum? Hah, apa tuh Tuhan? Kamu udah lakukan Great Commandment belum? Nah, kalau itu apa lagi tuh Tuhan? Nah, makanya kami dengan rutin setiap tahun ngajarin ini untuk ngingetin. Bapak Ibu, kita nggak sekedar datang untuk diselamatkan, diberkati, disembuhkan, jadi anggota gereja, tapi kita datang untuk menggenapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Belum khotbah, baru pembukaan. Nah, jadi sekarang kita mau belajar nih konsep pemuridan Yesus apa sih yang Gilgal jalankan 30 tahun ini. Kita jadi berkat bukan hanya bagi kota Jakarta, tapi bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Nanti bulan September ya, saya berangkat lagi ke Australia minggu lalu, ke West Coast di United States, ngelengkapi gembala-gembala di Australia. Hari Jumatnya saya terbang ke Auckland, gembala-gembala di New Zealand, kita bantu lengkapin. Lihat, penyertaan Tuhan bukan hanya kita jadi jemaat yang kuat, tapi kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Langsung aja, apa sih konsep pemuridan Yesus? Kalau saya pengen jadi murid bagaimana? Yang pertama, pengertian kita. Jadi saya bikin dua, yang benar dan yang perlu dibenarkan atau yang keliru. Murid adalah langkah pertama dan keputusan mutlak untuk mengikuti Yesus. Jadi begitu kita dengar kebenaran, saya percaya Yesus, saya undang Yesus jadi juru selamat, dan Tuhan dalam hidup saya, langsung jadi murid. Harusnya gitu. Murid adalah langkah pertama dan keputusan mutlak untuk mengikuti Yesus. Versus ada pandangan yang perlu diluruskan. Murid adalah tingkat kekristenan terakhir yang akan dicapai. Udahlah, saya juga udah datang-datang puji Tuhan, dengar-dengar dulu, kita ngikut-ngikut aja. Sepanjang Alkitab, yang Yesus challenge adalah kita jadi murid. Kalau kita sekarang jadi pengikut, kita dengar ini, wah, saya harus beralih nih, harus jadi murid. Nah, itu yang pertama. Jadi murid adalah langkah awal, langkah pertama dan keputusan mutlak untuk mengikuti Yesus. Jadi begitu terima Yesus langsung, kamu murid siapa? Setan, dunia, Yesus, Yesus. Gitu. Yang kedua, saya jadi bingung ngerti nggak ini, ya nggak ada amin ya. Itu pengertian. Ya. Harus disampaikan, walaupun ini nggak populer, tapi biar ngerti yang benar gimana. Yang kedua, tahapan. Sama sekali bukan jenis tabungan. Yang benar itu murid. Murid dulu nih yang hafal kan? Dibaptis. Makanya banyak orang dibaptis, hidupnya malah nggak benar, karena nggak jadi murid dulu. Murid, dibaptis, terus sampai tamat. Ini minta tolong ya. Coba lihat sebelahnya sebentar. Lihat sebentar aja. Udah mirip Yesus belum? Ketawanya puas banget. Mungkinan belum. Berarti belum tamat. Pastor Juan belum, masih terus dimuridkan. Saya sering bertanya, apa masukan untuk saya? Saya masih terus belajar. Versus jadi orang percaya, dibaptis, dan pilihannya gini, kalau saya oke, saya jadi murid. Nah, itu harus kita balikan ke pengertian yang benar. Kita jadi murid dulu,
dibaptis, dan mau dimuridkan sampai Tuhan panggil kita kembali, sampai rupa Yesus ada dalam hidup kita. Karena cirinya kalau Yesus udah ada dalam hidup kita, berbuah terus. Orang tiap kali lihat hidup kita, pengen kayak dia, pengen ikut dia. Paulus kan bilang, ikutlah aku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Kita kalau ada orang mau ikut kita, udah jangan ikut gue juga masih banyak dosa. Nah, makanya harus dimuridkan. Ciri kita serupa Yesus, anak-anak kita akan ikut kita. Dan bahkan bisa lebih dewasa, lebih rohani dari kita. Cinta Tuhan luar biasa. Yang ketiga, materi. Materi pemuritan apa sih pastor? Hobi banget pemuritan, sampai mati mau belajar apa nih? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu murid, keras makanannya. Kalau steak tuh tenderloin empuk ya. Jadi 2 kelasnya tuh steak. Bukan daging cincang lagi di blender. Tapi kalau orang nggak ngerti konsep ini, materi waktu dia ke gereja yang dia pikirin apa? Bagaimana memiliki kehidupan yang lebih baik. Siapa sih yang nggak pengen kehidupan lebih baik? Tapi banyak orang kehidupannya lebih baik, tambah nggak taat sama Tuhan, tambah hedon, tambah duniawi, tambah jahat, tambah kasar sama istri, tambah genit, tambah pelit. Semakin hidupnya lebih baik, harus jadi semakin serupa Yesus. Makanya fokus pemuritan bukan kehidupan yang lebih baik, tapi bagaimana melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pastor, aplikasinya apa sih? Ini kita suka bikin kehidupan rohani, apalagi jasmani. Kan Tuhan bilang taruh pisau di leher jika besar nafsumu. Aku tuh paling sering. Karena untuk saya maintain di umur saya sekarang harus 2200 kalori aja. Makan burger yang saya posting 700 kalori, belum termasuk kentang loh. Nah kalau saya mau turun 0,25 kilo, saya 1900 kalori per hari. Kalau mau 0,5 kilo, 1700 kalori. Capek kan dengarnya, apalagi saya hidupin. Kalau saya mau turun 1 kilo, 1400 kalori. Makanya nanti saya pesen siang cateringnya jemaat tuh, catering sehat. Pakai shirataki 425 kalori, nanti malam saya udah pesan sama sekretaris saya. Nanti malam saya mau makan, kan masih khotbah sampai malam. Nasi apa tuh ya? Nasi ayam limo, itu dada ayam rasa sendal. Itu sekitar ya 400-an, 800. Itu aja gue udah bingung, gue udah defisit, kenapa tetap gede begini? Mungkin happy kali hidupnya ya. Itu kan Alkitab. Sampai kapan saya harus begini? Supaya aku terus sehat. Secara keuangan, ada perintah Tuhan bukan hanya better financial, tapi apa perintah Tuhan untuk keuangan? Itu murid fokusnya. Apalagi secara karakter, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Secara hubungan atau keluarga, saya ambil satu contoh ya. Padahal saya nggak kasih contoh jasmani, kenapa jadi tadi kasih contoh itu ya? Misalnya secara rohani, kita tuh punya pemikiran ke gereja gini. Aku bisa terus nangis kalau puji-pujian. Hadirat Tuhan ngangkat. Khotbahnya tuh bisa kayak fulfill banget. Terus kayak bisa mind blowing, out of the box. Terus dalam, ringan, nggak terlalu nyinggung, lucu, tapi nggak terlalu berat. Gereja nyaman, gak usah pakai antri. Anak-anakku bagus semuanya, bagus. Tapi itu bukan pemuritan. Pemuritan fokusnya gimana kita bisa taat sama Tuhan. Contoh ya, dalam rohani Tuhan bilang ini, pergi beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu aja contoh. Kita lakukan nggak? Nginjil. Itu aja yang pakai jas tuh di depan. Loh, kita semua murid. Kalau bukan murid Yesus, murid siapa? Nah makanya kemarin, kan saya khotbah seharian tuh. Yang ikut di kelas messenger, itu sekitar 1240, kita lihat sebentar videonya. Ini akan jadi program resmi.
semua manusia sudah berbuat dosa dan upahnya adalah maut. Semuanya itu lagi berjalan menuju kebinasaan. Mereka perlu dengar yang namanya kabar baik. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Semua yang hadir kemanapun kita pergi, ingat kita harus menyampaikan kabar baik. Apa sih kabar baik itu? Yesus ada untuk menyelamatkan kita. Sampai nomor berapa nih? 3 ya. Jadi ngapain suka banget sih pemuritan? Materinya apa? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan jadi gereja yang pengen materinya gini, bagaimana memiliki kehidupan yang lebih baik. Walaupun itu aku ngajarin. Saya kalau ngajarin pernikahan gak gini Bapak Ibu. Tenang, yang punya masalah air akan jadi anggur. Tapi saya ngajarin bagaimana air itu bisa jadi anggur dengan pertolongan Tuhan. Simple things. Suami dipeluk tiap hari, dicium. Itu baru posting 2 hari udah 400.000 yang lihat. Bener Pak, saya kirim ke istri saya Pak ya begitu. Gak usah saya bilang, kan berantem nanti. Tapi kalau ketemu anjing dia, anak mami dicium tiap hari. Suami dia gak dicium, akhirnya cewek lain yang cium. Nah itu saya kasih cara gimana air jadi anggur. Nah kalau tiap hari itu Pak, tolong Pak pemulihan keluarga Pak, tolong diurapi Pak. Terus kita doain terus. Dia gak pernah cium suaminya, orang lain yang cium. Khotbah saya banyak aplikasi. Tapi fokusnya apa? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kamu pengen suamimu sayang. Kamu gak pernah cium dia? Yang keempat. Memang kalau suasana kelas begini, ini lagi pemuritan nih. Agak serius sedikit. Fokusnya apa? Segala sesuatu yang difokuskan, jadi. Saya berharap dengan saya hitung kalori, fokus terus, jadi. Agak gagal minggu lalu ya. Jemaat mau buka restoran test food, pastor, aduh orang lagi hitung kalori, dia test food lagi. Soalnya lidah pastor bisa dipercaya katanya, bisa aja keluarin. Saya pikir udah kan? Belum pastor, ini baru pembukaan. Nah agak naik sedikit, agak balance agak susah minggu ini. Kembali ke firman, fokus. Pemuritan adalah kehidupan yang lebih taat. Versus kalau nggak jadi murid, kehidupan lebih baik. Bapak ibu ya punya anak kan, pengen anak kita hidupnya lebih baik atau lebih taat sama Tuhan? Coba kita jawab dulu kalau itu anak kita. Kalau lebih baik, belum tentu dia lebih taat sama Tuhan. Bisa ninggalin Tuhan. Tapi kalau fokusnya untuk anak-anak kita taat sama Tuhan, pasti baik. Nah kita juga sama-sama Tuhan. Yuk persepsi atau perspektif ya. Yang kayak begitulah. Sekarang fokus kita gini, gimana lebih taat sama Tuhan, itu aja. Jangan tiap kali gereja, kenapa ya udah 10 tahun, udah 30 tahun di Gilgal. Enggak Pak, 31 sebelum Gilgal berdiri kita udah kesini. Terserah mau berapa tahun, ya kita lebih baik gak hidup kita, lebih baik gak? Apa bedanya kita sama orang dunia? Evaluasi itu gini, mah kita lebih taat gak sama Tuhan ya? Anak-anak kita lebih taat gak sama Tuhan? Itu. Kita kalau punya anak baik taat sama kita, nggak minta kita kasih, itu hati orang tua. Nggak sampai lu lulus, sampai lu kawin punya anak, masih dikepoin. Istri lu masak gini doang, masih kayak nggak boleh, itu nggak boleh ya. Anak kita aja kalau taat, nggak taat aja disayang. Ini anak emas saya nih, waduh nakalnya ampun. Apalagi kalau kita taat sama Tuhan, gitu tuh, simple banget ikut Tuhan. Gini dia bilang mas sebelahnya ya, lebih taat bukan lebih baik, itu fokus yang benar. Udah 2 lagi selesai. Strategi. Kalau murid strateginya gini nih, ketaatan adalah mutlak, nggak ada pilihan, no nego-nego. Sebagai tanda iman yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Pastor kalau porsi dosa kita kurangin boleh nggak? Misalnya tahun lalu selingkuhnya 5 kali, sekarang 3, jangan. Mutlak. Kalau korupsinya kan dulu 1 miliar, sekarang tinggal 100 juta pastor. Jangan, mutlak.
Versus kalau orang nggak jadi murid, pemikirannya gini, ketaatan adalah syarat Kristen untuk memiliki hidup yang diberkati. Ketaatan adalah syarat untuk memiliki hidup yang diberkati. Slogannya mereka gini ya, tidak taat, tidak ada berkat. Senang tuh dengar khotbah gitu. Bapak Ibu, taat apa? Berkat. Tidak taat, tidak ada berkat. Loh, dari awal juga Tuhan udah berkatin kita. Lalu Allah memberkati mereka. Kita nih orang-orang yang diberkati. Saat saya lahir dari anaknya Wemogi, status saya sudah diberkatin. Saya nggak mikir ada makan, ada susu, sampai segede begini. Mana ada anak baru lahir, terus gini. Kan bayi biasanya begini, tangannya dia begini. Kenapa? Diberkati nggak ya? Enggak. Begitu jadi anak Tuhan, statusnya sudah diberkati. Kenapa harus kejar berkat? Sudah mau habis juga, tidak ada amin. Khotbah macam apa ini pastor? Ini yang benar. Jadi nanti kalau taat bukan syarat untuk hidup yang diberkati, bukan. Ketaatan karena aku murid, itu panggilan aku untuk taat. Yang keenam, yang terakhir, siapa Yesus bagi murid? Dia juru selamat dan Tuhan. Bukan hanya nyelamatin kita, nolong kita, berkatin, tapi dia Tuhan, penguasa tunggal. Apa yang Tuhan suruh, aku lakukan. Juru selamat dan Tuhan. Tapi kalau belum jadi murid, siapa Yesus? Juru selamat. Benar? Benar. Tapi perlu penuh kebenaran itu. Menjadi murid bukanlah pilihan, tetapi langkah awal dari kehidupan kekristenan. Apa tujuan saya mengkhotbahkan ini? Supaya gereja, supaya orang Kristen jangan kehilangan jantungnya. Kalau ini hilang, kita nggak beda sama orang lain yang mengikuti seseorang, mengikuti Tuhan. Karena apa yang kita bisa dapat dari orang atau Tuhan itu. Orang Kristen berbeda. Kita ikut Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengikut Tuhan karena itu adalah panggilan menjadi muridnya. Nggak akan ada orang yang hidupnya ditinggalkan Tuhan. Hari ini catat tanggal 10 Agustus 2025. Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Prakteknya gimana? Gampang. Daftar ke sel, family cell. Nanti bisa lihat linknya, bisa daftar ke lantai 4. Pak, muridkan saya. Yang sudah ada di sel, jangan menyerah. Muridkan sampai rupa Kristus ada dalam hidup saya. Bapak Ibu, ada sekolah yang ideal? Nggak ada. Yang bagus jauh, yang deket jelek. Udah, kita orang kaya, kita pindah-pindah sekolah. Kamu 1 SD di sini, ya? Papi nggak mau tahu. 2 SD pindah ke sana. Kita coba yang bagus. 3 SD kamu pindah. Jadi apa itu anak waktu kuliah? Tiap semester pindah. Semester 1 papi mau kamu di Sydney. Semester 2 di Melbourne. Semester 3 papi Boston. Keempat luar angkasa. Bosan, papi nggak mau yang nggak bisa. Guru bisa milih. Pak bisa nggak ngajar nggak Pak? Bapak ngajar bagus, lebih bagus nggak ngajar? Nggak bisa. Guru kita ada yang killer, ada yang dia ngajar kayak udah pengen tidur terus dia ngajar. Tapi kan jadi kita sekarang. Bukan masalah hanya gurunya, muridnya. Untung muridnya bagus-bagus di sini. Nggak masalah siapa gurunya. Udah ya, selesai ya.